Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 kelas 4. Di sini kami akan membuat video tentang ketahanan pangan yang berjudul mendukung memperluas lahan padi dibanding lahan sawit. Kami memilih judul tersebut dikarenakan kami ingin mendukung program Prabowo, di mana Prabowo mengusulkan agar Indonesia mandiri pangan. Pada kondisi saat ini, Indonesia masih membutuhkan ekspor beras dari negara luar. Dikarenakan itu, memperbanyak lahan padi sangat penting untuk mendukung program tersebut. Produksi padi di Indonesia saat ini belum mencukupi untuk kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dibutuhkannya pemerluasan lahan agar tercukupinya kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya mengandalkan beras sebagai makanan pokok, penting untuk merajut ketahanan pangan melalui pertanian padi yang berkelanjutan. Ada beberapa cara untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui padi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian padi. Peningkatan hasil pertanian padi dapat dicapai melalui teknologi pertanian yang tepat, pemilihan varietas padi unggul, dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Dengan teknologi yang baik, hasil panen dapat meningkat tanpa perlu memperluas lahan secara drastis, yang pada gilirannya akan mengurangi konversi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit atau sektor lainnya. Inovasi teknologi seperti pemanfaatan benih unggul, penggunaan pupuk yang efisien, serta sistem irigasi modern bisa meningkat hasil panen padi secara signifikan. 2. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lahan pertanian yang sehat dan subur sangat penting untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pertanian, padi, dan pelestarian lingkungan. Jadi yang pertama, ada konservasi tanah dan air. Praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik akan menjaga kualitas tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang merusak lingkungan. Yang kedua, pengelolaan irigasi. Sistem irigasi yang efisien akan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, seperti kekeringan yang bisa mengancam produksi padi. 3. Penguatan kebijakan pertanian. Kebijakan yang mendukung sektor pertanian padi perlu diperkuat, seperti subsidi untuk benih padi unggul, pupuk, dan irigasi. Pemerintah juga bisa mempermudah akses ke pasar bagi petani padi untuk memastikan harga yang adil dan stabil, serta mendukung petani agar mengadopsi teknik pertanian modern. Subsidi dan dukungan pemerintah. Pemerintah harus terus mendorong kebijakan yang mendukung petani, seperti pemberian kredit yang lebih mudah dan subsidi untuk sarana produksi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal. Untuk mewujudkan terciptanya Indonesia mandiri pangan, tentu pemerintah perlu membuat program-program yang menguntungkan bagi para petani, seperti menyekolahkan anak remaja tentang ilmu pertanian, agar anak remaja tersebut bisa mengembangkan pertanian lebih baik dari sebelumnya. Lalu pemerintah juga perlu mensupport lahan dan pupuk bagi para petani, dan juga tentunya teknologi pertanian untuk memperlancar para petani dalam menghadapi situasi-situasi buruk. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahan pangan di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan dan pengembangan pertanian padi di Indonesia yang berkelanjutan. Jadi dengan kebijakan yang tepat, dukungan kepada para petani, serta teknologi yang ramah lingkungan, Indonesia dapat memastikan bahwa pasokan tetap terjaga. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Merajut ketahanan pangan melalui padi berarti merawat alam, meningkatkan kualitas hidup petani, dan menjamin ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Jadi pesan utamanya adalah padi tidak hanya untuk pangan, Tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi petani dan masyarakat sekitar. Kami dari 12 4 mendukung terciptanya Indonesia mandiri pangan. Yeay!